Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oh iya, Tio. Iya, Pak. Saya minta tolong ya buat pimpin doa teman-temannya di depan. Oke, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih, Tio. Iya, sama-sama, Pak. Ya, makasih. Duduk kembali. Ada yang tahu kita akan membahas pelajaran apa hari ini? Bali Songo bukan, Pak? Salah. Toleransi, Pak. Ya, benar. Toleransi. Udah pada dibaca belum PPT-nya tadi malam yang saya kirim? Udah dong, Pak. Baru dikit sih, Pak. Udah lah, Pak. Ya, sekarang Bapak kasih waktu lagi buat kalian semua ngebaca PPT-nya lagi selama kurang lebih 2 menit. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Lupa, Pak. Oke, dari sini kita akan membahas toleransi. Pertama ialah pengertian, surat yang diambil, contoh sikap toleran. Dan yang terakhir kita satu lagi akan mulai tentang manfaat sikap toleran. Ya anak-anak, baik, kita akan lanjut pertama ke pembahasan tentang pengertian sikap toleransi. Sikap toleransi terbagi menjadi 2, satu bahasa, menurut bahasa, dan satu lagi menurut istilah. Mungkin dihapus ya anak-anak ya? Boleh, Pak. Sekarang jadi kita akan membahas toleransi. Toleran merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti tolerance. Ada yang tahu artinya apa toleransi? Nggak tahu, Pak. Tio, tahu nggak Tio? Tidak, Pak. Kata toleransi memiliki arti membiarkan. Jadi kita di sini memiliki kata membiarkan. Jadi maksud dari membiarkan ini, jadi kita membiarkan orang-orang berpendapat atau mengeluarkan haknya dia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, dan kita tidak bisa melarang itu. Dan menurut bahasa Arab, toleransi itu sepadan dengan kata tasamu. Ada yang tahu kata tasamu apa? Dari PPT yang Bapak kasih sih, tasamu mengizinkan sih, Pak. Mengizinkan. Yuk. Dia Pak, salah, Pak. Mengizinkan. Kamu sembarangan ikut-ikutan aja. Ya benar, mengizinkan. Atau juga bisa diartikan kata mengizinkan atau memudahkan. Maksud mengizinkan atau memudahkan adalah jadi kita dapat mengizinkan atau memudahkan segala urusan dan membuat orang lain terbuka, jadi bebas untuk berpendapat. Paham semua? Paham, Pak. Paham nggak? Paham dong. Benar. Yuk, Pak. Jadi kesimpulan dari toleransi ialah, ada yang bisa? Tidak bisa, Pak. Ialah, kamu gimana sih? Dengerin doang, gak ada yang paham. Kalau
tindakan yang membiarkan atau mengizinkan seseorang untuk berpendapat. Jadi kesimpulannya, jadi tindakan yang membiarkan atau mengizinkan. Jadi kita toleran itu kita membiarkan orang untuk mengeluarkan semua yang ingin mereka lakukan. Jadi kita tidak bisa melarang atau ngatur-ngatur lah intinya. Jadi toleransi itu sikap mengizinkan atau membiarkan. Sekarang pembahasan kedua. Tio, coba tolong dibaca surat Al-Kafirunnya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dari surat Al-Kafirun yang tadi Tio bacakan, di sini kita mendapat 3 pelajaran yang dapat diambil. Satu ialah tidak mengusik. Dua, menghargai. Dan ketiga, tidak memaksa. Maksud dari ini adalah kita tidak mengusik agama lain. Jadi kita cukup mengurus agama kita saja. Kita tidak harus mengusik agama mereka, dan kita tidak boleh menyindir agama mereka ya, karena agamaku, agamamu. Yang kedua, menghargai. Dari kata menghargai ini, jadi kita harus menghargai agama mereka, apapun agama mereka, apapun yang mereka ibadahkan dan mereka lakukan, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh membedakan mereka, walaupun mereka bukan agama Islam atau non Muslim, kita harus tetap menghargai. Dan yang terakhir, tidak memaksa. Dari tidak memaksa, ada dari surat Al-Kafirun di ayat berapa tadi? Ada apa? Yang berarti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat kelima. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa. Kita cukup mengajak, tapi tidak boleh memaksa. Boleh kita mengajak agar mereka masuk ke agama kita, tetapi dalam tidak paksaan, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan atau paksaan. Kita hanya mengajak dan merayu dengan tidak memaksa. Dan yang ketiga, ini dihapus ya apa ya? Iya, Pak. Bentar, Pak. Jangan dulu, Pak. Pak. Oh, sudah, Pak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang contoh sikap toleransi. Contoh sikap toleransi dalam beragama dulu ya. Ada yang tahu satu apa? Sikap toleransi dalam beragama? Enggak tahu? Yuk. Sudah, Pak. Masa nggak ada yang tahu sih? Satu, contoh sikap toleransi dalam beragama adalah saling Hargai. hargai. Satu lagi ialah kebebasan. Maksud saling menghargai dari tadi yang kita ambil dari contoh surat Al-Kafirun ya, saling menghargai. Jadi kita tidak boleh menghina atau membeda-bedakan agama lain walaupun mereka bukan agama yang sama dengan kita. Contoh saling menghargai, walaupun dia Kristen, Hindu, Buddha, kita tidak boleh membedakan dengan merasiskan atau membeda-bedakan dengan, maksudnya itu saling menghargai. Jadi tidak boleh
menjelek-jelekan agama mereka walaupun mereka bukan agama Islam. Dan kebebasan. Sini contoh kita sikap toleransi dalam berkebebasan, kita berkebebasan untuk memilih agama apapun saja. Tidak dengan agama Islam doang. Kristen, Hindu, Buddha itu bebas karena sikap toleransi dalam agama ialah kebebasan. Dan adapun di lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah. Ada yang tahu di lingkungan sekolah apa saja? Membeda-bedakan teman, Pak. Tidak menjelek-jelekan teman. Terus? Tidak memilih-milih teman. Yuk. Tidak membeda-bedakan. Sama itu artinya. Iya. Ada yang tahu lagi? Tidak, Pak. Gak ada tahu lagi. Menaati peraturan. Mentaati peraturan itu juga termasuk toleransi dalam lingkungan sekolah. Tidak menjelek-jelekan teman atau tidak membeda-bedakan teman itu dengan kita mengeluarkan kasih sayang, ya kan? Ya siapa gitu yang pacaran atau gimana kan? Dan menaati peraturan merupakan salah satu toleransi dalam lingkungan sekolah. Nih, menaati peraturan. Jadi dari sikap, tutur kata merupakan toleransi dalam lingkungan sekolah. Ya ini dihapus lagi ya. Sekarang lanjut ke sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Contohnya ada yang tahu? Sesama tetangga, Pak, harus saling diperukun. Terus? Apa ya? Udah itu aja, Pak. Tegar? Gotong royong, Bang. Kok bergotong royong apa toleransi? Tapi masuk juga. Satu, ialah kita juga tidak boleh membedakan sosial. Kelas-kelas gitu, Pak. Ya, kelas-kelas. Maksudnya adalah kita tidak boleh membedakan lo kayak gini, temenan sama yang miskin, sama yang kaya, nggak boleh. Teman sama yang kaya boleh, sama yang miskin juga nggak boleh dijauhin, tetap temanin. Jangan ngarepin duitnya doang. Mungkin ada mau nambahin dari sikap toleransi di lingkungan masyarakat? Udah mau nambahin? Mungkin lanjut aja ya, manfaat toleransi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Manfaat toleransi. Ada yang tahu manfaat-manfaatnya apa saja saat kita melakukan sikap toleransi? Dapat teman banyak, Pak. Ya, mendapat teman banyak atau lebih tepatnya menambah Relasi. menambah apa yo? Koneksi. Jiwa kebersamaan, persatuan, dan ada yang mau nambah lagi manfaatnya apa lagi? Saling
Jadi kita dengan belajar toleransi kita mendapatkan manfaat sikap toleransi satu. Dengan kita melakukan sikap toleransi kita menambahkan jiwa kebersamaan dan persatuan dan kekeluargaan. Maksudnya itu dengan kita melakukan sikap toleransi kita akan membuka jiwa kita yang tadinya tertutup atau gimana, kan toleransi jadi terbuka gitu ya. Dan di sini saling menghormati sesama. Dengan kita melakukan toleransi kita saling menambah ya kan, menambah wawasan, saling menghormati dengan tidak membeda-bedakan ras atau yang lain. Kita jadi saling menghormati dan menghindarkan pertikaian dan permusuhan. Paham semua? Paham, Pak. Ya, dari sini mungkin saya akan memberi waktu 1 menit atau 2 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Ya mungkin waktu berdiskusi diberikan 1 menit aja cukup ya? Siapa? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Iya, Pak. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya Pak, bagaimana hukumnya atau pandangan Bapak jika kita mempunyai teman yang berbeda agama Ya. dan kita ikut mengantar dia masuk ke tempat ibadahnya yang beda agama, misalnya ke Ya gereja. cukup, saya mengerti dengan pertanyaannya. Jadi kalau umat muslim masuk ke dalam gereja itu tergantung maksud dan tujuannya. Kalau misalkan kayak petugas kebersihan atau ibu rumah tangga gitu kan, yang pembantu lah ya, baby sister, kayak mengantar-ngantar gitu kan, hanya sekedar mengantar, dia tidak melakukan dengan mengikuti ibadahnya atau apa. Kalau hanya sekedar mengantar dengan keperluan dan ketentuan mungkin tidak dipermasalahkan. Tetapi beda hal dengan orang yang mengantar pacarnya atau hal lain. Soalnya ada salah satu hadis yang mengatakan barang siapa yang mengikuti umat tersebut maka sebagian dari umat tersebut. Paham? Paham, Pak. Paham nggak? Paham. Ngerti? Ngerti. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Tidak ada lagi kan yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya mungkin cukup sekian dari apa yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.